Sekarang di mana-mana selalu ada penodongan, penjambretan, penipuan, dan laginya ini narkoba semakin meledak, tapi nggak ada ketegasannya. Macet banget, apalagi kalau gue pulang kuliah, pulang kampus, selalu nggak pernah kena macet. Jadi gue pulang dari jam 4:30 pasti di Sudirman, pagi Sudirman, Kebon Siri gini, macetnya tuh ya keterlaluan gitu. Dulu semraut, sekarang karena Jakarta sekarang udah ada zaman reformasi, jadi bagus, indah dan permai gitu ya. Semoga aman-aman gitu aja ya. It's now 12 days and I'm going home today. Now I like it a lot. It's big. The traffic is going everywhere. There's a traffic jam, but I think you can start like Jakarta. Situasi keamanannya saya rasa juga ya ada orang yang anggap sebagian juga takut keluar rumah karena banyak demo-demo gitu ya. Tapi ada juga sebagian yang cuek deh, kayak saya. Keamanannya sekarang tidak terjamin. Orang takut untuk naik kendaraan umum, di rumah juga orang takut. Lalu di soal kemiskinannya juga nggak tertangani. Di soal pemerintahan kotanya ini kita nggak bisa mengharap ada demokratisasi terjadi. Menurut gue kota Jakarta udah nggak pantas dibilang kota metropolitan ya, soalnya udah nggak memenuhi syarat sebagai kota yang maju, soalnya udah banyak banget terkontaminasi sama sampah-sampah, ada pencemaran nggak jelas. Indah banget, oke punya bagi yang punya juga, tapi kalau mau senang fun ya segala tempat kayaknya di Jakarta ada. Banyak tawuran dan ini sekarang banyak demon-demon atau kemarin-kemarin ini banyak bom meledak atau apa itu saya kurang tahu itu masalahnya apa mengenai aparat ini kurang gitu jeli. Terus banyak juga aparat-aparat yang di jalan yang harusnya seperti kendaraan yang sudah umum yang asapnya sudah terlalu tebal masih di jalan mestinya ditilang, tapi kenyataannya di kita enggak. Terus banyak juga peraturan-peraturan yang menyangkut tanda-tanda lalu lintas yang sudah kurang pas, cuman mungkin pejabat-pejabat LLD-nya kurang turun ke bawah, jadi ada yang nggak tepat sehingga mengakibatkan kemacetan. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan keadaan kota Jakarta saat ini. Tentunya Bang Ali, Anda kelihatannya cukup keras, sehingga konon Bung Karno melantik Anda karena Anda mempunyai prinsip yang begitu kuat. Kalau kita berbicara tadi kembali kepada urbanisasi, ya ini kan mempunyai dampak yang sangat negatif buat Jakarta sendiri. Akhirnya seperti kemacetan tadi, begitu. Nah, di mana kekerasan Anda pada waktu itu? Nah, itu ya. Saya ingin memberikan data ya. Ya. Tadi saya bilangkan, waktu saya masuk sudah 3,7 juta. Belanda hanya 600.000. Waktu saya meninggalkan Jakarta, ambillah 76, padahal saya 77. Itu penduduk Jakarta sudah 5,76 juta. Nah, sekarang kita teliti. Itu yang asli cuma 2,5%. Jadi selebihnya dari pendatang. 3,3% orang urbanisasi. Orang pendatang ini, coba bayangkan. Ya. Sekarang ini sudah 9 juta lebih di Jakarta ini. Coba jadi bayangkan. upaya apa itu untuk karena tidak bisa? Orang-orang pendatang tuh nasibnya di daerah dia tidak yakin. Pembangunannya lamban atau gagal. Dia lihat Jakarta, dengar Jakarta, pembangunannya baik katanya. Anak-anak sekolah pada lari ke sini. Anda sempat berkoordinasi dengan gubernur-gubernur daerah? Tidak bisa, mana mau mengerti saya. Harusnya ini tentunya pusat yang ngatur. Saya kan bukan presiden, hanya gubernur saja. Iya. Sempat memberi nasihat kepada, sempat memberi masukan kepada DPR pada waktu itu? Di mana? Parlemen pusat? kita. Iya. Enggak. Mana yang nggak ngerti kok. Tahunya hanya politik saja. Keadaan nasib rakyat dia nggak tahu. Hingga sekarang pun tidak tahu. Keadaan nasib rakyat. Yang dia hanya tahu politik. Politik yang tidak benar. Politik yang hanya untuk kepentingan diri dan golongan. Bukan untuk bangsa. Itu kesimpulan saya sekarang nih. Ini detik. Saya kecewa. Berarti kembali kepada personal pribadi kita masing-masing di pemerintahan pusat yang Anda maksudkan begitu ya, Pak Ali? Oke, kalau begitu begini Pak Ali, mengenai tata kota.
Kita lihat kemarin terjadi malapetaka di daerah kota Jakarta, banjir begitu. Apa penyebab terjadinya banjir itu sendiri? Saya dulu ingin mempersoalkan ya, dalam rangka kelanjutan program ya, setelah lihat keadaan Jakarta. Saudara mendahului saya itu. Jadi akibat itu saya menyiapkan 120 program. Coba bayangkan, meliputi masalah perkotaan pemerintahannya, masalah administrasi, struktur, manajemen, administrator, kemudian pembinaan politik dan keamanan, kemudian pelayanan masyarakat, pembangunan kota ya, kemudian perekonomian dan masalah keuangan. 120 program. Ini arahnya untuk meningkatkan dan menolong, menyelamatkan rakyat. Itu. Program penanggulangan banjir maksudnya begitu? Banjir itu jangan semata-mata disalahkan gubernurnya. Itu air itu datang dari mana? Dari Bogor. Kenapa? Hutan-hutan dihancurkan. Mengalir ke sini. Memang Belanda dulu hanya sanggup membuat banjir kanal yang ke barat, belum lengkap sampai yang ke timur. Nah, itu dulu saya sudah merencanakan, tapi tidak mungkin dari duit dari saya, dari DKI. Harusnya pusat mengadakan perhatian. Sekarang baru akan keluar menurut Kuwait 21 triliun. Baik, Bang Ali. Jadi bukan kesalahannya Jakarta. Jadi jangan asal ngomong saja, kesalahannya Gubernur DKI karena sudah otonomi. Baik, kita akan lanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Famous to Famous karena kami akan kembali setelah commercial break berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.